Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah Busami. Saya mahasiswa dari UHAMKA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pendekatan Iceberg melalui YouTube dalam mata pelajaran matematika untuk mengetahui kaitan perhatian orang tua terhadap proses belajar peserta didik kelas 4 SDN Grogol Utara 05. Video ini untuk memenuhi UAS saya dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pembimbing Dr. Ishak Nuryadin SPD MPD. Latar belakang dari penelitian ini yaitu saat ini seluruh peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena dampak dari COVID-19. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembelajaran jarak jauh bisa melakukan pembelajaran melalui YouTube. Identifikasi masalah yang pertama yaitu kurangnya fokus peserta didik dalam proses PJJ, bisa karena gangguan sinyal, bisa juga karena tanpa ada pengawasan orang tua. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Sebagian anak tidak menyukai matematika karena matematika itu banyak rumus, banyak hitung-hitungan, itu yang membuat anak peserta didik itu kurang menyukai matematika. Yang ketiga, kurangnya pengawasan pada peserta didik dalam proses PJJ. Ini sama seperti halnya yang nomor 1. Yang keempat yaitu fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kurangnya fasilitas ini seperti anak tidak memiliki handphone atau tidak memiliki laptop sehingga ini mempersulit anak untuk melakukan PJJ. Yang kelima yaitu keadaan sosial ekonomi orang tua. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kaitan perhatian orang tua terhadap proses pembelajaran matematika melalui YouTube. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana pendekatan iceberg melalui YouTube dalam mata pelajaran matematika dapat mengetahui kaitan perhatian orang tua terhadap proses belajar peserta didik kelas 4 SDN Grogol Utara 05. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat empirik. Manfaat teoritis yaitu sebagai gambaran bagaimana hubungan perhatian orang tua terhadap proses belajar. Kemudian yang kedua ada pengefektifitasan proses pembelajaran. Manfaat empirik yang pertama yaitu bagi peneliti untuk menambah wawasan dalam pemilihan metode pengajaran matematika pada anak sekolah dasar. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya untuk menambah referensi kemudian akan dikembangkan menjadi penelitian lebih baik. Kemudian ada bagi program studi untuk memberikan masukan kepada program studi untuk meningkatkan kualitas belajar. Kemudian terakhir ada bagi SDN Grogol Utara 05 memberikan bantuan pemikiran untuk mengkaitkan perhatian orang tua terhadap proses pembelajaran matematika sekolah dasar. Deskripsi teoritis yang pertama yaitu hakikat perhatian orang tua terhadap proses pembelajaran matematika. Yang A, pengertian perhatian orang tua. Perhatian yaitu sebuah pengusaha pikiran, perasaan, dan kemauan dalam sebuah objek tertentu. Orang tua yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah kemudian diberi tanggung jawab atas orang anak. Jadi pengertian perhatian orang tua yaitu sebuah tindakan orang tua memperdulikan anaknya dalam membimbing, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anaknya. B yaitu pengertian proses pembelajaran matematika. Proses pembelajaran adalah sebuah kegiatan untuk membelajarkan peserta didik matematika yaitu sebuah ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu hakikat pendekatan iceberg melalui YouTube. A. Pengertian pendekatan. Pendekatan yaitu sebuah cara guru untuk mempermudah sebuah pembelajaran. Nah, manfaat dari pendekatan yaitu siswa menjadi lebih aktif, menjadi lebih mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, dan percaya diri. Pengertian iceberg atau gunung es yaitu sebuah bongkahan batu es yang muncul di atas permukaan laut yang hanya kelihatan sedikit, yang padahal di bawahnya itu terdapat bongkahan yang sangat besar. Nah, ini termasuk dalam konsep matematika. Langkah-langkah pendekatan iceberg yang pertama yaitu masa orientasi, di mana siswa diberikan soal-soal tentang kontekstual sehari-hari. Tahap yang kedua yaitu menggunakan alat peraga untuk memahami prinsip matematika ke dalam bahasa matematika. Yang ketiga, tahap pembuatan fondasi agar siswa memahami dalam bentuk yang matematis. Kelebihan dan kekurangan pendekatan iceberg. Yang pertama yaitu siswa dapat menemukan konsep-konsep pembelajarannya dengan cara sendiri. Yang kedua, siswa dapat menciptakan aktivitas sendiri dan ia mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, siswa dapat menemukan asal dari mana bahasa matematika itu. Kemudian yang keempat, siswa dapat memahami masalah yang besar yang tidak tampak. Jadi asal mulanya dia tahu dari mana. Kalau kekurangannya yaitu siswa akan mengalami kesulitan jika dia kurang fokus dalam pembelajaran ini. Yang kedua, tingkat keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh penyajian guru. Pengertian YouTube. YouTube adalah media digital yang dapat didownload, diunggah, dan dibagikan ke siapapun. Pada zaman ini, YouTube sangat berguna untuk mengetahui informasi, untuk melihat berbagai macam tutorial, dan lain sebagainya. Di berbagai macam negara, YouTube sudah dijadikan sebuah media pembelajaran. Langkah-langkah penggunaan aplikasi YouTube ini sangat mudah. Dalam smartphone biasanya sudah terdapat di dalam HP-nya, dia tinggal dibuka, kemudian tinggal searching dia mau buka apa. Tapi untuk HP yang belum ada YouTube-nya bisa di-download dulu. Biasanya dia terdapat pada iOS, jadi tinggal download di App Store, di-download kemudian buka seperti langkah sebelumnya. Jika di laptop atau di komputer bisa buka Google, kemudian ketik www.youtube.com, kemudian tinggal searching deh apa yang mau dilihat. Kelebihan dan kekurangan YouTube. Yang pertama, kelebihannya, kita dapat memperoleh informasi dengan cepat. Yang kedua, kita dapat melihat video yang kita inginkan. Yang ketiga, kita bisa melihat tutorial yang kita inginkan juga. Lalu kita bisa sebagai ajang promosi diri. Yang terakhir, bisa mendownload video tersebut. Mendownload ini tidak langsung ke galeri, tapi kita bisa melihat lagi tanpa adanya internet. Nah, kekurangannya itu banyak video yang tidak pantas dipertontonkan, seperti video berantem, itu tidak baik untuk tonton anak usia dini. Kemudian bisa juga menjadi ajang kebencian melalui kolom komentar yang terdapat di YouTube. Penelitian yang relevan, yang pertama, hasil penelitian Gigantea Flora Supriyanto tahun 2018 yang berjudul Penerapan Pembelajaran Matematika Menggunakan Metode Improve dengan Pendekatan Ashberg untuk Meningkatkan Kemampuan Mencari Masalah. Di sini persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan Ashberg. Namun perbedaannya, kalau hasil penelitian Gigantea untuk meningkatkan kemampuan mencari masalah. Pada dalam penelitian ini untuk mengetahui kaitan perhatian orang tua. Hasil penelitian yang kedua yaitu penelitian Sofiana tahun 2015 yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Operasi Hitung Bilangan Pecahan melalui Pendekatan Matematika Realistik pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Grenggeng. Nah, persamaannya itu sama-sama menggunakan teori Ashberg yang berasal dari pendekatan matematika realistik. Perbedaannya, kalau misalkan hasil penelitian Sofiana untuk meningkatkan hasil belajar, kerangka berpikir kondisi awal, guru belum menggunakan pendekatan Ashberg yang diunggah melalui YouTube. Siswa, proses pembelajaran tidak menyenangkan dan hasil pembelajaran rendah. Kemudian, guru melakukan tindakan menggunakan pendekatan Ashberg yang diunggah melalui YouTube. Siswa, proses pembelajaran menyenangkan dan hasil pembelajaran meningkat. Nah, kondisi akhirnya, melalui pendekatan Ashberg yang diunggah melalui YouTube dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan hasil pembelajaran pun meningkat. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diambil hipotesis yaitu pendekatan Ashberg melalui YouTube dalam mata pelajaran matematika berkaitan dengan perhatian orang tua terhadap proses pembelajaran peserta didik kelas 4 SDN Grogol Utara 05. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kaitan perhatian orang tua terhadap proses belajar peserta didik kelas 4 SDN Grogol Utara 05 pada pelajaran matematika dengan pendekatan Ashberg melalui video yang diunggah ke YouTube. Tempat dan waktu penelitian bersama siswa kelas 4 SDN Grogol Utara 05 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuasi eksperimen berbentuk post-test only control design. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yaitu keseluruhan atau total dari satu individu, subjek, dan objek yang memiliki kuantitas dan sifat tertentu yang akan diteliti. Populasinya itu dibagi menjadi dua, populasi target dan populasi terjangkau. Populasi targetnya yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN Grogol Utara 05. Nah, populasi terjangkaunya yaitu kelas A dan kelas B SDN 05. Sampel penelitian. Sampel yaitu bagian dari populasi yang dipelajari pada suatu penelitian dan menghasilkan gambaran dari populasi sebenarnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Nah, yang menjadi sampel di sini pada kelas A sebagai kelas kontrol dan kelas B sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu systematic random sampling atau biasa disebut dengan pengambilan sampel acak sistematis.
Pada teknik ini menggunakan interval dalam memilih simpel penelitian. Teknik sampel ini dilakukan dengan cara acak. Misalkan siswa yang bernomor absen akhirannya angka 2, seperti angka 2, 12, 22, dan 32, yang menjadi sampel penelitian. Ukuran sampel penelitian peserta didik kelas 4 SDN Grogol Utara 05 adalah 65 siswa, yaitu 33 siswa pada kelas A dan 32 siswa pada kelas B kelas 4. Rancangan perlakuan yang pertama yaitu materi pelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran matematika yang terdapat pada buku Aku Pintar Matematika tentang materi pecahan senilai. Kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Yang kedua, mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Indikatornya yaitu siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model yang konkret. Strategi pembelajaran yaitu cara yang dipilih untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran agar siswa dapat menerima dan memahami pembelajaran dengan mudah. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran akan tercapai strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan expert. Pelaksanaan perlakuan yang pertama yaitu guru membuat video yang berisi masalah kontekstual menggunakan pizza. Yang kedua, guru membuat gambar dari kertas seperti bentuk pizza yang sudah dibagi menjadi 4 bagian. Yang ketiga, guru menjelaskan bahwa dari 4 bagian pizza sudah dimakan 1, yang artinya tinggal tersisa 3/4 bagian. Lalu guru menjelaskan mengenai masalah ini menjadi format abstrak, yaitu 1 dikuras 1/4, yaitu sama dengan 3/4. Guru mengupload video pembelajaran tersebut di YouTube dan memberikan link YouTube tersebut H-1 pembelajaran ke WhatsApp grup agar dapat ditonton oleh siswa yang didampingi oleh orang tua. Link tersebut diberikan H-1 gunanya agar siswa dapat mempelajari terlebih dahulu bersama orang tua. Jika orang tua bekerja, siswa bisa menonton video tersebut saat orang tua sudah pulang kerja. Dan orang tua dapat memfasilitasi anaknya dengan guru private atau orang yang dapat mendampingi anaknya belajar. Langkah yang ketujuh, pada saat pembelajaran, guru menanyakan kepada siswa mengenai bagian yang ia tidak kuasai atau tidak paham, dan guru memberikan penjelasan atas pertanyaan tersebut melalui WhatsApp group. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu tes berupa post-test dalam bentuk soal uraian berupa soal cerita. Hasil dari tes tersebut dapat dijadikan patokan bahwa proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar atau tidaknya. Yang pertama, instrumen variabel terikat. Definisi konseptual yaitu proses pembelajaran adalah proses yang terdapat suatu interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan komunikasi timbal balik agar terwujudnya tujuan pembelajaran. Definisi operasional. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa indikator untuk mengetahui bahwa proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik atau tidaknya. Yang pertama, yaitu dapat terlihat dari keberhasilan siswa dalam menjawab tes, yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Yang kedua, keberhasilan tersebut dihubungkan dengan kompetensi dasar dan indikator yang sudah ditetapkan. Tingkat pencapaiannya rata-rata 70%. Yang ketiga, keberhasilan keterampilan atau praktek, tingkat pencapaian rata-rata 75%. Jenis instrumen pada penelitian ini yaitu pengumpulan data pada variabel terikat dengan tes tertulis. Tes tersebut berupa post-test yang sudah disesuaikan dengan buku Aku Suka Matematika pada materi pecahan senilai. Soal dibuat berupa uraian dengan soal cerita dan disesuaikan dengan materi yang baru diberikan, agar siswa menjadi fokus dalam proses pembelajaran. Pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Validitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan tingkat kevalitan suatu instrumen. Hal ini dilakukan agar suatu hasil instrumen dapat dipercaya karena keakuratannya. Reliabilitas dilakukan setelah melakukan validitas. Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Yang kedua yaitu instrumen variabel bebas. A. Definisi konseptual. Pendekatan SBLOG melalui YouTube merupakan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pendekatan ini dapat memudahkan siswa untuk mengakses pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat mengulang materi beberapa kali. Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran zaman sekarang. Yang B. Definisi operasional. Pada pendekatan SBLOG melalui YouTube, terdapat beberapa indikator, yaitu siswa dapat mengikuti proses pembelajaran matematika dengan baik. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu deskripsi data. Pada penelitian ini dibutuhkan teknik analisis data dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Yang kedua, pengujian persyaratan analisis. Yang pertama, uji normalitas data.
Uji normalitas data yaitu uji yang dilakukan untuk menilai data yang akan diteliti, apakah data tersebut normal atau tidak. Yang kedua, uji homogenitas data. Uji homogenitas yaitu uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan alat analisis t-test dapat mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk mengukur diterima atau ditolaknya antara variabel X dan variabel Y. Yang terakhir ada hipotesis statistika. Hipotesis statistika pada penelitian ini menggunakan uji dua pihak. Kriterianya yaitu H0 sama dengan μ1 lebih besar dari μ2. H1 sama dengan μ1 kurang dari sama dengan μ2. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.